sudah saya sampaikan lagi. Nah, ini. Wah, ini macam Iron Dome ini nih, Pak Jenderal. Ya memang. Wah, ngeri kali Bapak ini. Coba ya, ini wilayah Indonesia sekarang. Ya, ini wilayah di Kogak Wilhan 1. Ini Kogak Wilhan 2. Ini Kogak dia harus punya Iron Dome untuk dia. Tapi harus ada Iron Dome juga untuk keseluruhan. Ya. Inilah yang harus dibangun senjatanya. Kalau begini nggak takut semua negara luar? Takut. Ada konsepnya si Ganjar. Harusnya ini dipamerkan kemarin. Ini penangkal ini. Saya dengar jelas. Prabowo ambil itu ya Pak ya. Kemarin ke Israel itu, ini loh Pak, di Haifa dia loh Pak. Dia lihat pamerannya Iron Dome itu kan dibuat di Haifa. Iya. Kalau saya disuruh merancang ini, saya bisa Pak Paul. Orang saya sekolahnya ini, saya kan orang artileri pertahanan udara. Saya ngerti semua. Sebetulnya kan bisa dibuat manual, semi manual ini ya, tidak harus seperti yang punya Israel kan, bisa ya semi manual dengan radar. Ini hanya gambaran saja. Saya mau beritahu dulu, kenapa Vietnam bisa menang bertempur? Walaupun waktu itu Amerika senjatanya lebih modern, semuanya lebih hebat. Karena ini, lihat ini Ho Chi Minh, the best school of defense is the school of life. Gitu. Ini angka meratanya dia. Dia salah satu negara, ya, Vietnam, kemudian China, Korea, siapa lagi itu ya, yang menggunakan sistem angka merata. Ketika ditanya, bagaimana kok Vietnam menang? Ya, the best school of defense, ya, is the school of life. Bagaimana dia siang bercocok tanam, malamnya dia bergerilya. Itulah hebatnya dia. Makanya sebagian juga doktrinnya Vietnam kita pakai. Nantilah kita cerita itu, ya. Nah, ini sekian banyak ini masalah geografi kita ini, masalah demografi kita. Ini ya, saya punya persentase, dikumpulkan aja nanti Pak Paul, ya. Coba. Ini tadi udah saya jelaskan ya. Nah, ini minimum essential forces. Biar tahu ini semua orang. Jangan nanti dibodoh-bodohi lagi. Si Ganjar pun tidak tahu ini dari ngomongannya kemarin, karena TNI pun salah menerjemahkan. Makanya saya bilang kita sering konflik paradigma dan terminologi. Ya. Minimum essential forces atau MAF itu sebenarnya adalah mengenai satuan inti minimum. Karena apa? Satuan itu atau forces itu satuan. Ya, bukan pokok. Esensial adalah inti utama, minimum minimal. Jadi saya mau beritahu dulu ya, ini kesalahan Devhan sama Mabes TNI. Dulu saya diminta Panglima. Apa itu MEF? Bing. Paparan saya di depan ketiga angkatan. Pangkat saya masih kolonel waktu itu. Pak, kita salah menerjemahkan. Jadi yang benar gimana, Bing? Kekuatan pokok, bukan kekuatan pokok minimum. Ada kata pokok di porsis sama di apa? Di inti ada. Esensial apa artinya? Hah? Pokok. Di mana ada kata pokok di sini? Nggak ada kan? Saya sudah sampaikan. Kalau bicara
pokok minimum man of strength. Indonesian Armed Forces, Singaporean Armed Forces, Israel Armed Forces bukan kekuatan angkatan bersenjatanya kan? Ini kena salah terjemahan. Ya, apa kata Ibnu Sina? Ya, definisi yang salah tidak akan sampai kepada konsep. Makanya konsepnya amburadul sekarang itu. Ada map pertama lah, map kedua lah, map ketiga lah. Sudahlah, saya waktu paparan di situ karena saya kolonel semuanya jenderal, dimaki-maki saya. Karena masing-masing angkatan ingin memajukan kekuatan pokok minimum. Angkatan udara, kekuatan pokok minimumnya begini. Angkatan darat, kekuatan pokoknya minimum segini. Angkatan udara, kekuatan pokok, duitnya nggak ada. Nah, karena Polsis bukan kekuatan, tapi satuan operasional. Esensial, bukan pokok. Ini tolong dipahami ya. Si Ganjar tahu apa tentang ini? Oh, dia ngomong MEF. Waduh, macam-macam lah. Bodoh. Ya, sudah. Saya berani ya mengatakan bodoh. Umur saya lebih tua dari dia. Dari si Mapu pun lebih tua dari saya. Jangan bilang saya lebih bodoh dari dia. Profesor nggak laku. Dia kan bukan profesor militer. Itu. Nah, minimum itu berapa paling sedikit yang harus dimiliki untuk mempertahankan wilayah Indonesia ini? Ya, seharusnya berapa satuan inti minimum untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia? Bukan kekuatan pokok minimum. Satuan inti itu satuan utama, komando utama yang bisa melaksanakan operasi mandiri. Kalau Amerika, komando gabungannya itu sampai 6. Ditaruh di luar semua, di luar kontinental United States of America. Ya. 5 komando utama yang satuan tempurnya, satu lagi komando logistik. Nanti kalau mau cerita itu akan kita bahas pada yang berikutnya lah. Ya. Supaya tahu dulu ini, kekuatan pokok minimum bukanlah minimum essential forces. Sudah salah menerjemahkan, salah mendefinisikan, akhirnya tidak sampai kepada konsep. Ya. Kalau penjelasan dulu kan sudah saya berikan. Akhirnya kita benturan paradigma. Benturan. Uang habis tidak jelas. Ya bukan salahnya Prabowo. Siapa menterinya dulu? Saya juga nggak enak lah ngomong karena ya payahlah kalau saya bilang nanti sipil tersinggung lagi. Ya. Jadi satuan inti yang paling utama kalau kita mengambil esensi katakanlah kalau kita rebus ayam itu ada esensinya kita ambilkan yang utama yang bikin vitamin kepada kita. Minimum yang dimaksud adalah komando gabungan beserta jajarannya sebagai komando utama operasional atau utama operasi yang mampu melaksanakan apa? Operasi secara mandiri, yaitu kampanye militer atau operasi gabungan. Contoh, waktu kita mau merebut Irian Barat, kan dibentuk komando operasi gabungan. Kita belum komando gabungan waktu itu. Dibentuklah komando Mandala operasi. Kenapa Mandala? Disebut Mandala karena operasinya di luar wilayah kita waktu itu. Makanya disebut Mandala. Ya, untuk melaksanakan apa? Kampanye militer, operasi gabungan terdiri laut, udara, sama darat. Itu loh. Standar postur Kotama operasi ini merupakan satuan inti, ya, berlaku umum di organisasi militer di berbagai negara secara universal. Hampir semua negara ASEAN dan di sekitarnya memiliki komando gabungan. Indonesia
Indonesia saja baru dibentuk 27 September 2019. Bayangkan. Bayangkan. Jadi kalau mau berperang baru dibentuk. Ya, baru dibentuk. Nggak boleh. Waktu saya latihan gabungan bersama Malaysia, ya, tahun 2006 atau 2007, ya. Karena ini gabungan kan, saya memaparkan doktrin bersama, ya. Dia lihat, wah, kalau gini Indonesia siap-siap mau membentuk komando gabungan. Selesai latihan dia langsung membentuk komando gabungannya di Sarawak. Kemudian dia bentuk lagi di kontinentalnya Malaysia. Sudah 2 komando gabungannya. Ketakutan ya berarti ya, Pak Jenderal ya? Hah? Ketakutan ya, ngelihat kekuatan Indo ya Pak ya? Nah itulah, karena dia pikir, wah, kita baru merencanakan, baru informasi aja didengar, dia sudah bertindak. Apalagi anggaran belanja negara kita. Kalau kita buka, wah, coba kalau kita bilang anggaran belanja kita 3% dari apa? Wah, udah bingung itu. Singapura bingung, Malaysia bingung. Hah? Itu makanya itu jangan dibongkar, pura-pura aja lah lemah. Tapi ngapain dibongkar rahasia rumah tangga? Anda mau dibongkar rahasia rumah tangga ada? Hah? Kau tidak punya uang? Mau? Aduh, kata orang Batak apa? Hah? Hepeng dong mengatur negarawan. Kata orang Jawa, selawe kok jauh selamat, kan gitu. Apalagi kata orang yang lain, kata orang Papua. Bayangkan, komando gabungan 27 September 2019. Sementara mereka sudah membentuknya tahun 2007 kalau nggak salah. Habis latihan kita bersama sama dia. Ini kenapa 2019? Nanti kalau saya bongkar juga nggak enak. Tapi saya mengikuti terus. Nah, baik. Ini latar belakangnya. Ya kilas balik rancangan postur satuan organisasi TNI dari masa ke masa. Tahun 1945 sampai tahun 1985, kita prinsipnya waktu itu kecil, efektif, efisien. Mengikuti Amerika juga. Kemudian 85 sampai 2006, kita mengikuti Amerika juga. Profesional, efektif, efisien, modern. Mulai tahun 2006, ingat nih 2006, Prabowo belum jadi menteri sampai sekarang. Ya, rencana programnya 2024. Disebutlah MEF, Minimum Essential Forces. Ini idenya dari Amerika. Kenapa mereka harus menyiapkan minimum essential forces, komando gabungan? Karena dia menghadapi beberapa front di Afghanistan, Irak, belum lagi apalagi yang apa itu ya, dia Libya, apalagi ya? Syria Pak. Syria, apalagi ada lagi banyak. Jadi karena frontnya begitu banyak, Kuwait juga kan, karena frontnya begitu banyak, muncul Cina sebagai kekuatan itu. Kekuatan apa? Kekuatan yang mengagetkan gitu loh. Waduh, kita menghadapi front sekian, kita akan menghadapi front pertempuran menghadapi Cina. Nah, Amerika, wah, ini harus disiapkan satuan minimum untuk kalau sewaktu-waktu ada konflik dengan Cina. Indonesia salah menerjemahkannya. Kekuatan pokok minimum, waduh, payahlah. Udahlah itu udah kena menerjemahkannya kekuatan pokok minimum, sehingga konsep programnya pun membangun kekuatan pokok minimum masing-masing angkatan.
sudah terlanjur. Coba bayangin, dari 2006 sudah terlanjur. Nah, kita mengharapkan kalau dia nanti jadi presiden, ya, ini tolonglah, walaupun sudah sudah terlanjur jadi bubur, ya kan bubur bisa dikemas, diarahkan, ya, minimum essential purpose yang sebenarnya. Udahlah, si Ganjar tahu menjelaskan ini, tai kucing lah sama dia, jangan ngomong lah. Nah, ini pendekatannya. Dulu saya paparan di Menhan masalah ini. Ya, Andi Wijayanto pun ikut paparan. Saya bilang untuk wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, kalau idealnya, ya, maksimum. Ini kalau ideal maksimum essential forces. Ada minimum, ada maksimum dong. Saya bilang apa? Maksimumnya berapa? Maksimumnya 4. Ya. Kemudian wajar. Wajar ini mana ini? Salah ini. Ini wajar 3. Ya, wajar 3. Sedangkan minimal ya 1. Ini pengertiannya dulu. Sekarang kita pikirkan waktu itu saya bilang, kalau ideal Pak, kita butuhnya 4 Wilhan. Tapi supaya adil, ya kita pakai wajar aja lah 3. Jadi di darat, yang mimpinnya itu nanti pangkogamnya itu darat, laut, dan udara. Dan sudah berjalan sekarang. Waktu diresmikan. Saya paparan lo itu. Dan saya sampaikan juga itu ke One Team Press ke SBY. Nah, kalau minimal, ya minimalnya apa? 2. 1 di timur, 1 di barat. Itu dulu saran saya. Saya menyarankan itu waktu apa ya? Saya sudah bintang itu. Ya sudah bintang tahun 2009. SBY setuju. Pepersnya juga keluar, ya, Pepers 10 tahun 2010, tapi tidak dilaksanakan. Jadi minimum essential forces, tapi maksimum capability-nya. Mana ada kalimat ini keluar? Enggak lah. Anggaran. Nah, karena pertimbangannya apa? Anggaran terbatas. Kalau yang 4 ini butuh anggaran sangat besar. 1 komando gabungan. Waduh, anggaran yang diberikan sama Kementerian Pertahanan nggak cukup. Tanya aja ke Amerika sana, berapa besarnya anggaran untuk membangun ini. Tapi sekarang sudah dibangun, tapi masih belum operasional. Karena masih ada gesekan. Jadi kodam-kodam itu sama Angkatan Laut itu belum tentu mau di bawah komando gabungan. Cobalah, ini persoalan ini paling. Kenapa? Karena nggak ngerti. Nah, idealnya membutuhkan 4 komando gabungan, tapi menimbulkan kecemburuan. Jadi wajar membutuhkan 3 kogab, timur, tengah, barat. Sudah diresmikan. Minimal 2 kogab. 1 kogab untuk wilayah barat, yang satu lagi kogab, salah ini, 1 timur, jadi 1 barat. Saat ini negara sudah memutuskan 3 yang wajar. Jadi lihatlah itu, panglimanya itu pasti darat, laut, udara. Ya, biasanya laut ditaruh di Sumatera Utara sana. Kalau udara ditaruh di tengah Kalimantan. Kalau yang darat ditaruh di Papua sana. Tapi keliru menurut saya. Harusnya di Papua sana adalah laut, karena dia berhadapan dengan laut Samudra Pasifik, ya kan? Kemudian di bawah ini banyak laut menghadapi Australia. Harusnya orang laut di sana. Ya kan, tapi sudahlah, sukanya mereka lah. Walaupun program orientasinya kekuatan pokok minimum masing-masing angkatan, kita kan akan mengemas lah, mendistribusikan
kekuatan di masa mendatang. Jadi yang sekarang sudah ada anggarannya, ya sudah berjalan sekian rupa, beli alutsista dan sebagainya, yaitu didistribusikan aja ke komando gabungan menjadi pemenuhan kebutuhan komando gabungan yang sudah dibentuk. Konsep ini akan memposisikan Indonesia agar mempunyai efek penangkal yang mampu menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Tidak ada di pemikiran dua orang itu, si Anies sama si Ganjar. Saya kemarin tuh Prabowo, ya gimana lah, antara menahan sehingga dia buyar semua dari kepalanya itu. Ya, dibilangnya lah, sekarang Ganjar merasa, wah saya paling hebat, saya minta data hari ini, ya harus ini. Das Mukio. Baik, lihat ini, kalau kita diserang. Dari mana coba? Dari laut kan? Lihat ini, kapal selamnya, torpedonya. Ini kalau menyerang ibu kota ini. Nah, ini ya, daerah pertahanan udara ibu kota sudah dibagi-bagi. Ini kewilayahan berapa ini? Kewilayahan 2. Udah, saya sudah merancang ini, tahu nggak? Sudah saya sampaikan lagi. Nah, ini. Wah, ini macam Iron Dome ini nih, Pak Loh, Jenderal. ya memang. Wah, ngeri kali Bapak ini. Coba ya, ini wilayah Indonesia sekarang. Ya, ini wilayah di Kogab Wilhan 1. Ini Kogab Wilhan 2. Ini Kogab. Dia harus punya Iron Dome di untuk dia. Tapi harus ada Iron Dome juga untuk keseluruhan. Ya. Inilah yang harus dibangun senjatanya. Kalau begini nggak takut semua negara luar? Takut. Ada konsepnya si Ganjar. Harusnya ini dipamerkan kemarin. Ini penangkal ini. Saya dengar Prabowo ambil itu ya Pak ya. Kemarin ke Israel itu, ini loh Pak, di Haifa dia loh Pak. Dia lihat pamerannya Iron Dome itu kan dibuat di Haifa. Iya. Kalau saya disuruh merancang ini, saya bisa Pak Paul. Orang saya sekolahnya ini, saya kan orang artileri pertahanan udara. Saya ngerti semua. Sebetulnya kan bisa dibuat manual, semi manual ini ya, tidak harus seperti yang punya Israel kan, bisa ya, semi manual dengan radar. Ini hanya gambaran saja. Inilah kalau mau dibuat, ya. Hebat ini Pak. Iya kan? Nah, coba ya. Tunggu dulu. Keren. Ini. Tahu nggak apa N-nya suatu strategi? Sasaran utama dari strategi is only to improve our position over time. Adalah mengembangkan posisi kita setiap saat. Bagaimana kita mengembangkan posisi pertahanan kita setiap saat? Karena apa? Ya, karena karena kita mempunyai kekuatan dan kelemahan. Ingat itu. Kelemahan bangsa Indonesia gampang, ya tidak harus dihancurkan oleh WMD, cukup dihancurkan dengan apa? Safe weapon mass destruction. Apa itu safe weapon itu? Kebencian, ya. Kebencian, nggak suka sama orang, kelahi, konflik, itulah kita dihancurkan. Kelemahan kita mudah diadu domba. Negara luar itu ketawa-ketawa melihat kita. Alah, ngapain ngebomnya Indonesia? Kasih aja berbagai macam aturan. Suntik dia. Bubar kita semua. Tahu nggak? Dia bilang apa? Hal ini muncul dari posisimu. Sekarang posisi Indonesia. Saya tanya lah. Jujur kita buka di situ. Kalau ini boleh kita buka di dalam. Apa? Posisi pertahanan keamanan Indonesia sekarang dibandingkan
negara-negara ASEAN lah umpamanya. Nah, our position describe whether or not we are in the good shape. Kita harus dalam bentuk yang menggambarkan apa? Tidak berada di posisi yang tidak, harus selalu berada pada sisi yang bagus. Apa kita tidak berada di posisi yang bagus? Menggambarkan. Nah, winning a position that reward us. Memenangkan suatu posisi akan memperoleh penghargaan. Coba. Bagaimana kita mau bikin pertahanan yang baik? Di Aceh ribut, ingin merdeka. Kemudian di Papua juga gitu. Jadi musuh kita bukan dari luar, dari dalam. Kalau Australia umpamanya, dia udah selesai masalah negaranya. Komando gabungannya ada di mana? Itu ditaruh di Darwin. Saya sudah ke sana. Dipertontonkan lagi kesiapannya. Aduh, matilah kita ini Indonesia. Ditambah lagi komando gabungan Amerika yang ada di Guam. Udahlah, kalau terjadi ribut-ribut di Indonesia, hanya 1 jam untuk menduduki Papua. Untuk apa? Kalau Papua ingin merdeka, ingat. Inilah caranya. Position yourself where you cannot lose, but our physical position or our condition. Posisikan dirimu di tempat kamu tidak dapat kalah, baik posisi secara fisik maupun kondisi. Indonesia punya sistem senjata ada 2. Sistem senjata teknologi, sistem senjata sosial. Kita berbeda dengan Amerika. Kalau Cina sama dengan kita. Jadi rakyat itu juga ikut bertempur karena doktrinan Kamrata itu. Jadi kekuatan kita ada yang tidak kelihatan. Itu harus dirahasiakan. Hindarilah pemborosan kampanye yang lama. Ya, ini sekarang di mana di Ukraina sama Rusia itu, waduh. Kalau panjang ya tergantung kekuatan dia lah, kekuatan ekonominya. Setahun lebih ya Pak ya? Udah setahun lebih. Sudah setahun lebih ya itu. Nah sekarang lihat aja Israel sudah berapa bulan? Israel udah 90 hari lebih Pak. Dari 7 Oktober. Oke. Saya nggak jelaskan lagi. Nah ini.